Jadi alasannya udah salah, dikira politik identitas lagi. Bukan Permenlu. Lah itu Ganjar, Permenlu ada Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya tahu ini bahwasannya emang nggak bisa gitu karena memang ada Permenlunya, ya kan? Permenlu kakak ada Permenlu. Drawing di Bali siapa yang batalin? Kesiapan stadion gimana? Ya, cuman dari 6 stadion yang disiapin katanya nih ya, FIFA cuman 4 doang tuh. Ya, 24 tim di 4 kota doang. Nah, itu Piala Dunia atau Tarkam. Nah, itu kan. Aduh. Botol kecap yang diberi nyawa ya begini jadinya anjir botol kecap. Manis atau asin? Kan kecap ada yang manis ada yang asin nih guys. Jangan sampai jadi kecap asam kadaluarsa berarti nggak bisa dipakai. Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum masuk ke konten seperti biasa jangan lupa Golden Pro MH Vito dan IQ Laku, ini dua produk istimewa. Alhamdulillah gue make juga. Ya, ini buat gue dan anak-anak yang ada di sini. Madu propolis yang diolah secara probiotik itu alhamdulillah ya. Stamina kita terjaga di bulan Ramadan, dan infeksi-infeksi dari luar itu insya Allah bisa kita atasi diatasi oleh tubuh kita karena imunitasnya meningkat. Langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi video. Oke guys, sekarang masuk ke konten. Ya, dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia ini memancing banyak komentar. Dan kadang-kadang gue lucu. Gue nih mau ngereaksi ini jadi gak enak. Cuman gue bingung juga ada ulama bernarasi seperti ini gitu. Jadi akhirnya kan, gimana gitu kita ya. Tapi harus gue bahas. Supaya gak ada lagi narasi perpecahan gitu. Ya yang salah ya bilang salah. Supaya gak malu gitu. Ya kan? Nih. Beritanya, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia umur 20. Gus Jazil, negara kalah sama kadrun. Kan ini sebelum dibaca ada. Udah ngomongin kadrun. Masa iya sih ulama begitu? Gak perlu ya Gus. Ya gak perlu lah Gus. Kadrun katanya mempersatukan. Ya yang kedua Gus, ya Gus tahu memang masalah ini dipelajari memang. Nah, itu kan di konten saya sebelumnya Gus. Ya itu ada Gus. Permenlu udah ada yang bongkar, ya, dan masalah drawing ada yang bongkar, masalah kesiapan ada yang bongkar. Jadi ini bukan urusan kadrun juga Gus. Nah kalau memang ini dihubungkan sama kadrun, Iwayan Koster Gubernur Bali itu kadrun juga gak? Atau mungkin Pak Ganjar Pranowo juga jadi kadrun, sudah.
Kan Pak Ganjar juga menolak timnas Israel. Ini bukan masalah kadrun sih Gus, tapi kita baca dulu ya. Heran gue, dikit-dikit pokoknya beda sama pemerintah langsung kodran kadrun. Tapi Gus lo dia ini ulama. Baca dulu ya. Penolakan kehadiran tim nasional Israel dari sejumlah elemen masyarakat yang berujung pada pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 menimbulkan indikasi politik identitas masih kencang digulirkan di Indonesia. Loh, nah ini. Jadi alasannya udah salah, dikira politik identitas lagi. Bukan Permenlu. Lah itu Ganjar. Permenlu ada Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya tahu ini bahwasannya emang nggak bisa gitu. Karena memang ada Permenlunya, ya kan? Ya gini, minim informasi tapi akhirnya menyampaikan ya begitu. Kurang masukan, inputnya kurang, outputnya berlebihan nanti. Aduh. Wakil Ketua MPR RI, MPR RI loh ini. Jazilul Fawaid menilai secara pribadi belum melihat sejauh itu, namun hampir seluruh opini yang berkembang mengarah terkait penolakan terhadap timnas Israel main di Indonesia merupakan politik identitas. Tapi indikasi opini mengarah ke situ, ucap Jazilul. Indikasi opini. Jadi kalau indikasi opini itu dinilai dari apa, Gus? Patokan indikatornya itu apa? Patokannya apa? Fakta atau cuman opini buzzer? Nah, kalau dari opini buzzer ya banyak belum tentu benar. Ya faktanya gimana, Gus? Kan antum Gus wakil ketua MPR RI, masa opini? Iyalah. Elit Partai Kebangkitan Bangsa ini menyimpulkan dicoretnya Indonesia oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20 menggambarkan bahwa negara kalah. Kira-kira negara kalah sama kadrun imbuhnya? No. Berarti Iwayan Koster itu mendadak kadrun, Ganjar Pranowo mendadak kadrun gitu ya. Aduh. Iya. Padahal menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam melihat polemik aksi penolakan oleh sejumlah tokoh politik. Publik akan lebih cerdas hari ini untuk menilai statement maupun sikap dari tokoh maupun parpol. Kita hari ini memang seperti ada yang disampaikan banyak pengamat, kita ada ketakutan terjadi politik identitas yang mulai dari gini, itu politik identitas. Demikian Jazilul Fawaid. Gus, jangan campur adukkan olahraga dengan politik katanya. Ya, tapi ya kadang-kadang yang ngomong lupa juga. Menteri kita itu kan ketua umum PSSI kita itu kan menteri juga ya kan, politik juga. Jadi minta maaf Gus dengan segala hormat kepada antum yang Gus yang ulama antum nih. Ya tolonglah narasi-narasi yang seperti negara kalah sama kadrun, aduh. Disampaikan kalau ada buktinya dulu. Tadi sudah disampaikan di konten saya sebelumnya Gus. Sebelum ini pas ya. Bahwasanya ada Permenlunya yang melarang kerja sama Israel, dan juga ada bukti bahwasanya masalah drawing itu belum ada suratnya dari FIFA ya, dan ada juga masalah kesiapan stadion ya kan, ada masalah-masalah itu. Jadi kita lihat nih, ketika Gus Jazil menyampaikan negara kalah sama kadrun, apa komentar netizen? Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di cuitannya Gelora News yang beritanya kita baca tadi. Apa komentar netizen di sini? Oke. Aduh. Gigi udah kayak tiang gawang, hidung beleberan, muka halus bener. Dia orang apa bukan sih, gara-gara bola bulat dia seenaknya fitnah orang. Lu pakai pikir Mas Sorban buat kedok doang, yang begini dipanggil Gus aneh. Emang rata-rata orang ajaran agama Nusantara, astagfirullah maaf keceplosan. Nah kan akhirnya kan nggak enak Gus komentar netizen buat antum. Iya, masa nggak apa-apa gitu berbicara asal fakta gitu kan, kalau nggak sesuai fakta begini kan malu. Iya malu lu Gus, malu. PKI ngumpet di PKB, aduh, masa iya PKI beliau? Enggak lah Gus, kok PKI. Selamat datang di dunia kadrun kepada Ganjar dan Wayan Koster. Nah, iya kan? Ganjar Pranowo juga menolak sayang. Wayan Koster juga menolak. Dan itu ternyata Permenlu juga menolak. Dan itu peraturan menteri resmi, nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar siap digugat. Kan gitu.
Itu kan hukum. Kita ini negara hukum, bukan negara kadrun, bukan negara cebong, negara hukum. Indonesia negara hukum. Jangan gara-gara kadrun, terus gara-gara lu cebong, terus ngatain kadrun seenaknya, terus lu kadrun ngatain cebong. Enggak, negara hukum. Dan Indonesia isinya bukan cuma kadrun sama cebong. Ya, Indonesia ini bervariatif. Enggak kadrun, enggak cebong juga banyak. Drama alibi, JW, dan ET. Dengan seolah-olah gegara nolak Israel. Padahal untuk menutupi malu karena FIFA nggak mudah dibohongi seperti cebong. FIFA tahu Indonesia diragukan dengan pembatalan rencana drawing sebelumnya di Bali. Nah, ya kan terbongkar. Lah beritanya begini. Lah beritanya gini. FIFA tak sebut soal timnas Israel dalam pembatalan tuan rumah Piala Dunia umur 20. Malah singgung tragedi Kanjuruhan. Nah, banyak faktor Gus, bukan karena negara kalah sama kadrun. Bukan kakak, bukan Gus yang terhormat. Sudahlah para politisi nggak usah bahas PDU 20 lagi, biar jelas bedain politik dan olahraga sesuai himbauan Pak Presiden. Biar para olahragawan yang nentuin masa depan olahraga, politisi nentuin perpolitikan juga. Susah kakak, wong menteri, wong ketua PSSI-nya juga menteri, gimana mau dipisahin? Ya kan ada lobby-lobby sampai ada, wah itu kan beliau tadi bilang masalah opini. Kalau berbicara soal opini, ada hubungannya sama buzzer nggak sih? Ya kan kalau opini kan buzzer. Ini komentar di bawah nih ngakak. Ini termasuk kudet, kurang update, ya. Makanya update Gus. Yang menolak itu diwakilkan oleh semua komponen karena bertentangan dengan konstitusi seperti yang pernah dilakukan oleh founding father Bung Karno. Nah, ada kan? Jangan gini loh, boleh aja berseberangan pendapat tapi jangan apa ya? Langsung kadrun negara kalau bukan itu masalahnya Bapak. Masalahnya bukan itu. Hebat banget gitu kalau kadrun ya itu Pak Ganjar mendadak kadrun ya. Masa banteng dan kadernya kadrun? Inilah yang terjadi jika pemecah belah asal ngomong tidak tahu penyebab utamanya. Nah itu loh, kurangnya informasi itu membuat kita ngomong sembarangan akhirnya. Aduh, Gus Anus aliran Nusantara ngamuk. Enggak lah, enggak begitu juga. Maksud gue mau siapapun beliau di pihak manapun beliau, asal sesuai fakta gitu loh. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah gitu. Jadi nggak kurang update begini gitu, nggak kudet. Anak cecurut baru nongol dari got udah mahir ucapin kadrun, bikin akun 100 lagi bong, buset, masih aja kuadran kadrun. Nah kan, iya dibawa ke kadran. Permenlu kakak, ada Permenlu. Drawing di Bali siapa yang batalin? Kesiapan stadion gimana? Ya, cuman dari 6 stadion yang disiapin katanya nih ya, FIFA cuman 4 doang tuh. Ya, 24 tim di 4 kota doang. Nah, itu Piala Dunia atau Tarkam. Nah, itu kan. Aduh. Saya mirip kadrun nggak ya? Loh, jangan-jangan sampai yang di foto ini, jangan-jangan foundernya kadrun ini. Enggak lah kak, wah ini alim banget beliau ini. Yeah. Namanya diganti saja menjadi Gus Jahil. Gobloknya itu loh alami. Aduh enggak, cuman kurang update aja sayang. Dia cuman kurang update. Ada lagi orang yang harus diroya biar nggak ngaco. Kan? Ini rata-rata kesian Gus Jazil ya. Kesian Gus Jazil ya Allah. Gimana masyarakatnya nggak terbelah gara-gara pilpres atau dukung-dukungan orang politiknya seperti ini, memang sudah kacau ini negara kayak gini. Nah, ya kan? Apa ya? Kok bisa gitu loh? Kok bisa berucap seperti itu? Wallahu a'lam. Ganjar, Wayan Koster, Hasto, dan PDIP resmi dapat gelar kadrun. Kadrun sama dengan berseberangan dengan Pak D. Nah, ya itulah gimana ya. Gus Jazil kesian sumpah.
kesian ya, kurang update itu, informannya kurang kurang kerja bener itu. Siapa yang ngasih informasi ke beliau itu? Patut diduga beliau punya hubungan dengan darah dengan si Krempeng ini. Panggil semua orang Islam dengan kadrun agar mereka malu jadi Islam. Krempeng, lugu, sederhana, mampu membantai ribuan santri, kiai, aparat, dan kaum nasionalis. Siapa itu? Tritunggal Komunis Indonesia ini siapa nih? Foto siapa nih ya? Nggak tahu gue. Kemerdekaan itu hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Nah, tuh. Nih, melarang Rusia ikut Piala Dunia 2022 Qatar karena alasan Rusia menyerang Ukraina. FIFA izinkan Israel di Piala Dunia walau nyata menjajah dan menyiksa warga Palestina hingga kini. Fakta naif kalau ada yang bilang FIFA tidak berpolitik. Dukungan Bung Karno untuk kemerdekaan Palestina. Tuh. Ada tuh. Aduh. Botol kecap yang diberi nyawa ya begini jadinya, anjir, botol kecap. Manis atau asin? Kan kecap ada yang manis, ada yang asin nih guys. Jangan sampai jadi kecap asam kadaluarsa berarti nggak bisa dipakai. Aduh. By the way, ini sikap resmi DPP PKB menegaskan pembukaan Undang-Undang 45 hanya demi pamor semu. Nah, tuh. PKB gimana nih? Ya Allah, Gus. Gua jaga nama Gus di depannya itu loh. Gue ini hormat ulama, guys. Gue ini hormat. Cuman kalau gue sih menilainya beliau kurang update aja. Jadi informasi yang masuk ke beliau itu kurang mungkin. Jadi ngomongnya begini. Tapi ya gimana pakai bawa-bawa kadrun sih ya. Kaum Yahudi PC protes kesebelasan negara junjungannya diboikot. Lu padahal kan mulai terbongkar semuanya, terkuak satu persatu, ya kan? Permen lu itu, si Muhammad Al-Katiri keren banget itu. Otakmu kayaknya nggak layak disebut Gus, yang nolak siapa, yang disalahin siapa. Aduh pak, beranimu hanya sama sesamamu. Nah, iya, yang nolak siapa, yang nggak bisa siapa, yang disalahin kadrun. ODG, jadi orang bego. Aduh. Aduh. Tidak ngerti konstitusi ini manusia, kan? Sampai di bawah nggak paham konstitusi bapak, stres, kebanyakan makan makanan haram, jadi asal nyablak aja kalau ngomong, jilatin aja tuh Israel goblok, Zionis pesek, simpatisan Israel, konon sudah ada di berbagai lini ya, siapa aja sih, ya, lu lihat aja yang ngomongin penolakan ini dihubungkan sama Israel, itu padahal penolakan ini patut diduga kuat bahwasanya penolakan ini karena ada Permenlu itu. Ini peraturan Menteri Luar Negeri ada tuh Permenlunya. Ada juga isu yang mengatakan bahwasanya kanjuruan. Ada juga yang mengatakan drawing. Ada juga yang mengatakan kesiapan stadion. Banyak faktor tapi yang disalahin kadrun. Orang luar negeri yang membenci Israel adalah kadrun semua. Tuh. Iwayan Koster kadrun, Ganjar Pranowo kadrun. Udahlah. Cukup nggak usah lama-lama. Jadi buat Gus Jazil, ya mohon maaf Gus dengan segala hormat ya. Sebelum ngomong itu mbok ya dipikir dulu tuh Gus antum ini depannya ada Gusnya. Iya tuh, nggak usah bawa narasi kotoran kadrun. Antum ini kan juga wakil ketua MPR, ulama yang wakil ketua MPR lah kok ngomongnya begini tuh Gus. Apakah semua yang benci Israel itu kadrun? Ganjar itu kadrun, Wayan Koster itu kadrun, ya. Dan yang paling utama, apakah yang membuat Piala Dunia batal di Indonesia ini kadrun? Itu aja Gus dan semuanya. Maafin ya kalau ada salah, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa walinaya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kadrun sejati, asli, hakiki, pakai banget, anti PKI, anti radikal bebas. Emang nape? Mau apa lu? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih.
Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Oh, tahu. Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.